Dijadikan pembantu dan mengurus bapak mertua lumpuh, di rumah ibu mertua yang kejam, kubuat ia menyesal setelah kubongkar kebusukannya. Namaku Mawar. Aku adalah seorang istri dari Dani. Seorang pria yang selalu mengatakan bahwa ia mencintaiku lebih dari apapun di dunia ini. Tapi, aku tak pernah benar-benar merasakan cintanya dalam bentuk kehadiran. Dani bekerja di Jakarta, sementara aku tinggal di sebuah rumah sederhana di Tegal bersama mertua, Buning dan Pak Gito, ayah mertuaku yang lumpuh akibat stroke 2 tahun lalu. Rumah kami berdiri di pinggir jalan desa, dikelilingi oleh sawah-sawah hijau yang terhampar luas. Pada musim hujan, aroma tanah basah dan suara kodok memenuhi udara malam. Namun, bagi sebagian orang, rumah ini mungkin tampak seperti surga pedesaan. Bagiku, ini hanya sebuah tempat yang kutinggali, dengan rutinitas yang sama setiap hari, tanpa ada yang bisa kusebut sebagai milikku sendiri. Sejak awal, aku tahu hidupku akan berbeda ketika menikahi Dani. Aku lahir dan dibesarkan di keluarga, biasa saja. Tapi keluarga Dani memiliki sedikit lebih banyak harta daripada keluargaku. Itu membuatku merasa kurang pantas untuk menjadi bagian dari mereka. Setelah menikah, Dani langsung memutuskan bahwa aku harus tinggal bersama mertua di Tegal, sementara dia tetap bekerja di Jakarta. Awalnya, aku tak keberatan. Aku pikir ini hanya sementara sampai kondisi ekonomi kami membaik. Tapi ternyata, waktu sementara itu telah berlangsung selama 5 tahun, dan rasanya semakin lama, semakin sulit untuk bernapas. Buning adalah wanita paruh baya yang keras kepala. Ia seringkali meninggalkan rumah dari pagi hingga larut malam, entah untuk urusan apa. Sebagai gantinya, aku yang harus mengurus segalanya. Membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, bahkan merawat Pak Gito yang sudah tidak bisa bergerak. Setiap pagi, aku mulai hariku dengan membantu Pak Gito mandi dan memberinya makan. Tubuhnya lemah, dan ia hanya bisa bergumam pelan ketika ingin sesuatu. Terkadang, aku merasa seperti pembantu di rumah tangga ini, bukan seorang menantu atau istri. Pak Gito jarang bicara, tapi matanya selalu mengamati. Kadang-kadang aku menangkap sorot kesedihan di wajahnya. Mungkin dia juga merasa kasihan padaku. Atau mungkin dia hanya merasa bersalah karena tubuhnya yang tak lagi kuat membuatku harus bekerja lebih keras. Entahlah. Yang pasti, kehidupan kami bertiga, aku, Buning, dan Pak Gito, terasa begitu sunyi dan dingin. Kami jarang berbicara satu sama lain, kecuali tentang hal-hal praktis seperti makanan atau obat-obatan. Sementara itu, Buning semakin sering keluar rumah belakangan ini. Awalnya, aku pikir ia pergi untuk urusan bisnis keluarga. Namun semakin lama, aku mulai curiga. Ia selalu pulang larut malam, kadang-kadang dengan riasan yang masih tersisa di wajahnya. Ada sesuatu yang aneh tentang caranya berpakaian, lebih rapi dan elegan daripada biasanya. Suatu malam, saat aku sedang menyapu halaman depan, aku mendengar suara mobil melaju pelan di ujung jalan. Aku mengintip dari balik tirai, dan melihat Buning turun dari mobil itu. Di sampingnya, ada seorang pria asing. Mereka berdiri di bawah lampu jalan, tertawa ringan sebelum akhirnya masuk ke rumah. Hatiku mencelos. Siapa pria itu? Mengapa Buning selalu pergi bersamanya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengganggu tidurku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin hari, semakin sulit rasanya untuk tidak memikirkannya. Apakah Buning melakukan sesuatu yang salah? Dan jika iya, apa yang harus kulakukan? Setiap hari, aku mencoba menekan rasa penasaranku dan fokus pada pekerjaan rumah tangga. Tapi ada satu hal yang tak bisa kubohongi pada diriku sendiri. Aku merasa kesepian. Kesepian di tengah orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Kesepian meski aku tinggal di sebuah rumah besar yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Dan yang paling menyakitkan, kesepian meskipun suamiku, Dani, sering mengirim pesan singkat yang mengatakan bahwa ia merindukanku. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa kata-kata manis Dani hanya angin kosong. Ia tak pernah benar-benar hadir ketika aku membutuhkannya. Ia tak pernah datang ke Tegal untuk membantuku merawat ayahnya, atau sekadar menemani ibunya. Semua beban jatuh di pundakku.
Aku merasa seperti seekor kuda yang dipacu terlalu keras, tanpa ada yang peduli apakah aku lelah atau tidak. Ketika malam tiba, aku sering duduk di tepi ranjang kecil di kamarku, memandangi foto pernikahanku dengan Dani yang terpajang di dinding. Dulu, aku sangat yakin bahwa pernikahan ini adalah jawaban atas semua doa-doaku. Aku pikir cinta bisa menyelesaikan segalanya. Tapi sekarang, aku mulai ragu. Apakah cinta benar-benar cukup? Atau apakah aku hanya seorang wanita bodoh yang terperangkap dalam harapan palsu? Di tengah kegelapan malam itu, aku mendengar langkah-langkah Buning masuk ke rumah. Seperti biasa, ia tak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Ia hanya melewati ruang tamu menuju kamarnya, meninggalkan jejak parfum mahal di udara. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi hatiku tetap resah. Ada sesuatu yang tak beres di antara kami. Sesuatu yang belum kupahami sepenuhnya. Dan entah kenapa, aku merasa bahwa rahasia Buning itu akan membawa kita semua ke arah yang tak terduga. Hari-hari berlalu tanpa perubahan yang berarti. Aku masih bangun pagi-pagi, membantu Pak Gito mandi, memasak sarapan, dan membersihkan rumah. Namun, ada satu hal baru yang mulai menghantui pikiranku. Kecurigaan terhadap Buning. Setiap kali ia keluar rumah dengan pakaian rapi dan tas mahalnya, aku tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Siapa pria itu? Apa yang mereka lakukan bersama? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti benih kecil yang mulai tumbuh di dalam hatiku, semakin hari semakin besar hingga sulit untuk diabaikan. Suatu sore, setelah selesai mencuci pakaian, aku duduk di kursi kayu di halaman belakang sambil memandangi sawah-sawah yang luas. Pikiranku melayang pada percakapan singkat yang kudengar beberapa hari lalu antara Buning dan seorang pria melalui telepon. Saat itu, aku sedang menyapu ruang tamu ketika suara Buning terdengar dari balik pintu kamarnya. Ia tertawa ringan, suaranya terdengar begitu lembut. Sesuatu yang jarang kulihat ketika ia berbicara denganku atau Pak Gito. "Kamu tunggu aku di tempat biasa, ya?" katanya pelan, nyaris berbisik. "Aku akan datang setelah urusan ini selesai." Hatiku berdebar mendengarnya. Tempat biasa? Urusan apa? Semua itu terdengar begitu intim, membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan dari kami semua. Malam itu, aku memutuskan untuk mengikuti Buning. Sebuah dorongan kuat dalam diriku ingin tahu kebenaran. Bukan karena aku ingin menyakiti atau merusak hubungannya dengan pria itu, tapi lebih karena aku merasa perlu mengetahui apakah rahasia ini akan memengaruhi keluarga kami. Jika Dani tahu tentang ini, apa yang akan dilakukannya? Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, Buning keluar dari kamarnya dengan gaun hitam panjang yang elegan. Ia tampak sangat berbeda dari biasanya. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya dirias sempurna. Dengan langkah cepat, ia menuju garasi dan masuk ke dalam mobilnya. Aku buru-buru mengenakan jaket tipisku dan mengikuti mobilnya dari jauh dengan motor tua milik Pak Gito. Jalan malam di Tegal cukup sepi, sehingga aku harus menjaga jarak agar tidak diketahui. Setelah beberapa kilometer, mobil Buning berhenti di depan sebuah restoran mewah di pusat kota. Aku memarkir motorku agak jauh dan berjalan mendekat, bersembunyi di balik pepohonan di tepi trotoar. Dari sana, aku bisa melihatnya turun dari mobil dengan senyum manis terpampang di wajahnya. Tak lama kemudian, seorang pria muda keluar dari restoran dan menyambutnya. Pria itu tinggi, berpenampilan rapi dengan setelan jas hitam. Wajahnya tampan, dan caranya tersenyum kepada Buning terlihat begitu hangat. Mereka berdiri di bawah lampu jalan, tertawa, dan berbicara. Seolah-olah mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Aku merasa napasku tertahan. Ini bukan sekadar pertemuan bisnis. Ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka berdua. Untuk memastikan, aku mengeluarkan ponsel lamaku dan memotret mereka diam-diam. Kamera ponselku memang tidak canggih, tapi cukup untuk menangkap momen mereka berdua. Foto-foto itu akan menjadi bukti jika suatu hari nanti aku harus menggunakan informasi ini. Beberapa menit kemudian, mereka masuk ke dalam restoran bersama. Aku tetap di luar, mencoba menenangkan diri. Tubuhku gemetar,
Entah karena dinginnya angin malam atau karena perasaan bersalah yang mulai menyelimuti hatiku. Apa yang harus kulakukan dengan informasi ini? Haruskah aku memberitahu Dani? Atau mungkin aku harus menghadap Buning langsung dan bertanya padanya? Tapi bagaimana jika ia marah? Bagaimana jika ia menyalahkan aku karena mencampuri urusan pribadinya? Dengan ragu-ragu, aku akhirnya pulang ke rumah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran-pikiran negatif mulai memenuhi kepalaku. Apakah Buning benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Dan jika iya, apa dampaknya bagi keluarga kami? Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Dani dan ibunya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku, hingga fajar mulai menyingsing. Keesokan, harinya, aku mencoba bersikap normal di hadapan Buning dan Pak Gito. Aku tetap menjalankan rutinitasku seperti biasa, tapi hatiku dipenuhi oleh kecemasan. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus membuat keputusan. Keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Pada malam kedua, aku mencoba melihat lebih jelas siapa pria itu. Aku kembali mengikuti Buning ke restoran yang sama. Kali ini, aku berhasil mendengar nama pria tersebut saat Buning memanggilnya. Raka. Suaranya terdengar begitu akrab, seolah-olah mereka sudah sangat dekat. Raka tampak begitu penuh perhatian terhadap Buning, bahkan menggenggam tangannya saat mereka berbicara. Melihat semua ini, aku merasa semakin dilema. Di satu sisi, aku ingin melindungi keluarga ini dari skandal apapun. Tapi di sisi lain, aku juga takut jika kebohongan ini terus berlanjut, hubungan kami akan semakin retak. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Yang pasti, rahasia Buning ini mulai membebani hatiku, dan aku khawatir bahwa suatu hari nanti, beban ini akan meledak dan menghancurkan segalanya. Beberapa hari setelah aku mengikuti Buning, untuk kedua kalinya, sebuah kabar tak terduga datang dari Dani. Ia mengirim pesan singkat yang membuat jantungku berdebar keras. Mawar, aku akan pulang ke Tegal minggu depan. Ada libur panjang di kantor. Aku sudah rindu rumah. Pesan itu seharusnya membawa sukacita. Tapi entah kenapa, hatiku malah dipenuhi oleh kecemasan. Bagaimana jika Dani mengetahui tentang foto-foto Buning dan Raka? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memberitahunya? Atau lebih baik menyimpan rahasia ini sendiri? Hari-hari menjelang kedatangan Dani terasa seperti berjalan lambat. Aku mencoba bersikap biasa saja di hadapan Buning dan Pak Gito, tapi pikiranku selalu kembali pada foto-foto itu. Foto-foto yang masih tersimpan diam-diam di ponsel lamaku, menunggu untuk digunakan atau mungkin dilupakan. Akhirnya, hari kepulangan Dani tiba. Ia datang dengan mobil sewaan, membawa beberapa kardus barang dari Jakarta. Senyum lebar terpampang di wajahnya saat ia masuk ke dalam rumah. Aku hampir lupa bagaimana rasanya melihatnya begitu dekat setelah 5 tahun, hanya bertemu sesekali. Assalamualaikum, sapanya Riang sambil memasuki ruang tamu. Waalaikumsalam, jawabku pelan, mencoba menyembunyikan ketegangan di balik senyum tipis. Buning keluar dari kamarnya dengan ekspresi datar, seperti biasa. Selamat datang, Nak, katanya singkat, lalu kembali duduk di kursi goyang favoritnya, tanpa banyak bicara. Sementara itu, Pak Gito tampak sedikit lebih bersemangat. Matanya berbinar saat melihat Dani mendekat dan mencium tangannya sebagai tanda hormat. Meski tubuhnya lumpuh, ada kehangatan tersendiri ketika ia bertemu anaknya. Setelah meletakkan barang-barangnya di kamar, Dani langsung mengajak kami semua makan malam bersama. Suasana awalnya cukup hangat, meski tetap ada ketegangan halus di udara. Buning tampak canggung, sementara aku mencoba fokus pada percakapan ringan tentang pekerjaan Dani di Jakarta. Namun, semakin larut malam, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dani tampak lebih perhatian kepada Buning daripada biasanya. Ia bertanya tentang urusan bisnis keluarga, hal yang jarang ia lakukan sebelumnya. Bagaimana kondisi toko-toko kita di pasar, Bu? Tanyanya santai, namun nada suaranya terdengar agak tajam. Buning terlihat sedikit gugup. Masih sama seperti biasa, Nak. Hanya agak sulit akhir-akhir ini, jawabnya pelan, menghindari kontak mata. Aku bisa merasakan ketegangan antara mereka. Dani tampak curiga, meskipun ia belum tahu apapun tentang rahasiaku atau hubungan Buning dengan Raka.
Aku mulai khawatir bahwa kehadiran Dani di rumah ini akan membongkar segala sesuatu yang telah lama tersembunyi. Keesokan harinya, Dani menghabiskan waktu dengan membersihkan halaman dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Aku senang melihatnya bekerja keras, tapi di sisi lain, aku juga merasa cemas. Semakin lama ia tinggal di sini, semakin besar kemungkinan ia akan menemukan keganjilan dalam perilaku Buning. Suatu sore, aku sedang membantu Pak Gito minum obatnya ketika Dani mendekatiku. Ia tampak serius, matanya memandang lurus ke arahku. "Mawar, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu," katanya pelan. Jantungku langsung berdegup kencang. Apakah ia mulai mencurigai sesuatu? Apakah dia sudah tahu tentang Buning? Apa itu? Tanyaku, berusaha terdengar tenang. Apakah kamu merasa nyaman tinggal di sini? Apakah Buning baik padamu? Pertanyaannya membuatku terkejut. Aku tak menyangka ia akan menanyakan hal seperti itu. Untuk sesaat, aku ragu. Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya? Tapi kemudian, aku memutuskan untuk menjawab diplomatis. "Semua baik-baik saja, Mas. Aku hanya kadang-kadang merasa kesepian karena kamu jarang di sini," kataku pelan. Berusaha mengalihkan pembicaraan pada diriku sendiri. Dani menghela napas berat. "Maafkan aku, Mawar. Aku tahu aku tidak bisa selalu di sini, tapi aku berjanji akan mencoba lebih sering pulang." Aku tersenyum tipis, meski hatiku tetap resah. Kata-katanya terdengar manis, tapi aku tahu, janji-janji seperti itu seringkali hanya angin kosong. Yang lebih penting adalah, apa yang akan terjadi jika ia mengetahui tentang rahasia Buning? Beberapa hari kemudian, suasana di rumah mulai berubah. Dani semakin sering berbicara dengan Buning, meski percakapan mereka terkadang terdengar tegang. Aku mencoba menjaga jarak, tapi aku tahu bahwa konfrontasi besar pasti akan datang. Pertanyaannya adalah, kapan? Dan siapa yang akan menjadi korban pertama? Hari-hari setelah kedatangan Dani semakin terasa seperti hidup di tepi jurang. Aku tahu, rahasia tentang Buning dan Raka tak bisa terus tertutupi. Namun aku juga tak yakin, apakah aku siap menghadapi konsekuensinya jika kebenaran itu terungkap. Pada suatu malam yang hening, saat angin malam berhembus pelan melalui celah-celah jendela, aku duduk sendirian di ruang tamu dengan ponsel lamaku di tangan. Foto-foto Buning bersama Raka masih tersimpan di sana, menunggu untuk digunakan, atau mungkin dilupakan. Tapi hatiku tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku melihat foto-foto itu, bayangan wajah Dani yang marah selalu menghantuiku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa diam adalah pilihan terbaik. Lagi pula, apa untungnya membongkar masalah ini? Apa yang akan Dani lakukan jika ia tahu? Apakah dia akan memarahi ibunya? Atau lebih buruk lagi, apakah dia akan meninggalkan kami semua? Namun, rasa penasaranku terhadap reaksi Dani semakin besar. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menanggapi kebenaran ini. Mungkin, hanya mungkin, ini akan menjadi titik balik bagi keluarga kami. Atau mungkin, ini akan menjadi awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Akhirnya, aku membuat keputusan. Aku tidak bisa menyimpan rahasia ini sendiri. Jika Dani harus tahu, maka biarlah ia mengetahuinya dari mulutku, bukan dari orang lain. Keesokan paginya, saat Buning sedang pergi ke pasar dan Pak Gito tertidur di kamarnya, aku mendekati Dani yang sedang membersihkan halaman belakang. Ia tampak santai, dengan kaos putih dan celana pendek, sambil sesekali bersiul pelan. Melihatnya begitu damai membuatku merasa semakin cemas. Bagaimana jika kata-kataku hari ini akan mengubah segalanya? "Mas Dani," panggilku pelan. Suaraku nyaris bergetar. Ia berbalik, wajahnya tersenyum hangat. "Ada apa, Mawar?" Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Mas, aku ingin bicara serius." Melihat ekspresiku, senyum Dani langsung memudar. "Ada apa? Kamu kenapa?" Aku memandangnya sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Lalu, tanpa banyak kata, aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan foto-foto Buning bersama Raka. Wajah Dani langsung berubah pucat. "Apa ini?"
Tanyanya dengan suara rendah, matanya tajam memandangi layar ponsel. Itu, aku melihatnya beberapa minggu lalu. Buning sering pergi malam-malam, Mas. Aku mengikutinya, dan ini hasilnya, kataku cepat. Suaraku semakin pelan. Dani terdiam selama beberapa detik, seolah otaknya sedang memproses apa yang baru saja ia lihat. Kemudian, ia menatapku dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Tanyanya tajam, nada suaranya penuh kemarahan. Aku mundur selangkah, merasa terintimidasi. Aku takut, Mas. Aku takut ini akan memperburuk hubungan kalian. Tapi kamu tetap menyimpan ini sendiri selama berminggu-minggu. Bentaknya keras, membuatku tersentak. Aku tak bisa menjawab. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku tahu, aku salah, tapi aku juga tak punya pilihan lain saat itu. Dani menghela napas panjang, lalu berjalan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Hatiku berdebar keras. Aku tahu, ia pasti akan menghadapi Buning. Beberapa jam kemudian, ketegangan yang kutakuti akhirnya datang. Dani duduk di ruang tamu bersama Buning. Suasana begitu tegang hingga aku bisa merasakan udara di sekitar kami menjadi lebih berat. "Bu, ada yang ingin aku tanyakan," kata Dani dengan suara rendah, namun tajam. Buning menatapnya dengan bingung. "Apa, Nak?" Dani mengeluarkan ponselku, ponsel yang berisi foto-foto itu, dan meletakkannya di atas meja. "Ini siapa, Bu?" tanyanya. Dingin, Buning melihat foto-foto itu, dan wajahnya langsung berubah pucat. Tangannya gemetar saat ia mencoba menjelaskan. "Nak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Tidak seperti yang aku pikirkan." "Lalu apa, Bu? Kamu sering pergi malam-malam bersama pria asing ini? Apa maksudmu?" Bentak Dani. Suaranya semakin tinggi. Buning mulai menangis. "Raka, dia hanya teman bisnis. Aku tidak melakukan apa-apa yang salah." "Teman bisnis?" potong Dani dengan geram. "Apa urusan bisnis sampai-sampai kamu harus bertemu dengannya malam-malam? Apa kamu tidak sadar kalau ini mempermalukan keluarga kita?" Buning tak bisa menjawab. Ia hanya menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Aku berdiri di pintu, menyaksikan semua ini dengan hati yang terbelah. Di satu sisi, aku merasa lega karena rahasia ini akhirnya terungkap. Tapi di sisi lain, aku juga merasa bersalah karena telah memicu pertengkaran ini. Dani bangkit dari kursinya, wajahnya dipenuhi kemarahan. "Aku tidak bisa mempercayai ini, Bu. Selama ini aku percaya padamu, tapi ternyata kamu hanya mempermainkan kepercayaan itu." Buning mencoba memohon maaf. "Maafkan aku, Nak. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya mencoba membantu keluarga kita." "Bantu keluarga bagaimana? Dengan bertemu pria asing setiap malam? Dengan mengabaikan bapak yang lumpuh di rumah?" balas Dani. Suaranya semakin tinggi. Aku tak tahan lagi. Aku masuk ke ruangan itu dan berdiri di antara mereka. "Mas, tolong jangan marahi Buning seperti ini. Dia pasti punya alasan." "Alasan apa?" potong Dani kasar. "Apa alasan yang cukup untuk membohongi keluargamu sendiri?" Suasana semakin tegang. Buning terisak keras, sementara aku merasa semakin terjepit di antara dua pihak yang sama-sama penting bagiku. Suasana di rumah semakin mencekam setelah pertengkaran besar antara Dani dan Buning. Selama beberapa hari, hampir tak ada percakapan yang terjadi di antara kami. Buning menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, hanya keluar untuk makan, atau merawat Pak Gito sesekali. Dani tampak murung, jarang bicara kecuali untuk hal-hal penting. Sementara aku seperti berada di tengah badai, terombang-ambing oleh ketegangan yang semakin memuncak. Aku mencoba menenangkan diri dengan rutinitas harianku, membersihkan rumah, memasak, dan merawat Pak Gito. Tapi meski tanganku sibuk bekerja, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku melihat Buning yang lesu atau Dani yang dingin, aku merasa bersalah. Apakah semua ini terjadi karena aku membuka mulut? Apakah aku salah telah memberikan foto-foto itu kepada Dani?
Namun, di sisi lain aku juga tahu bahwa rahasia ini tak bisa terus tertutupi. Jika Dani tidak mengetahuinya dari aku, mungkin ia akan mengetahuinya dari orang lain. Dan jika itu terjadi, apakah hasilnya akan lebih buruk? Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman belakang, Dani mendekatiku. Ia tampak lebih tenang daripada biasanya, tapi matanya masih dipenuhi kekecewaan. "Mawar," katanya pelan, "aku sudah memutuskan sesuatu." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tahu, ini bukan pembicaraan biasa. "Keputusan apa, Mas?" "Aku akan membawa kamu dan Bapak ke Jakarta," katanya tanpa keraguan. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. "Ke Jakarta? Kenapa?" "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Terlalu banyak masalah. Aku ingin kita memulai hidup baru. Di Jakarta, hanya kita bertiga. Aku merasa seperti disambar petir. Pindah ke Jakarta, tinggalkan Buning sendirian di Tegal." Itu terdengar seperti keputusan yang sangat ekstrim. "Tapi, bagaimana dengan Buning?" tanyaku hati-hati. Dani menghela napas panjang. "Aku tidak bisa mempercayainya lagi, Mawar. Dia sudah melukai harga diri keluarga kita. Aku tidak bisa tinggal di bawah atap yang sama dengannya." Aku mencoba memprotes. "Mas, dia ibumu. Apapun kesalahannya, kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja." "Aku bukan meninggalkannya," potong Dani tajam. "Aku hanya ingin menjauh darinya untuk sementara waktu. Biar dia merenungkan apa yang sudah dilakukannya." Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku tahu, keputusan Dani sudah bulat. Ia tak akan berubah pikiran, meskipun aku mencoba meyakinkannya sebaliknya. Beberapa hari kemudian, persiapan pindah dimulai. Dani mengemas barang-barangnya dan beberapa perlengkapan milik Pak Gito. Aku hanya bisa diam, membantu tanpa sepenuh hati. Di dalam hatiku, aku merasa seperti pengkhianat. Bagaimana bisa aku meninggalkan Buning di rumah ini sendirian? Bagaimana bisa aku membiarkan keluarga ini tercerai-berai seperti ini? Buning tampak pasrah. Ia tak mencoba menghalangi rencana Dani, meskipun matanya dipenuhi air mata setiap kali melihat kami mengemas barang-barang. Sesekali, ia mencoba berbicara dengan Dani, memohon maaf sekali lagi, tapi Dani selalu mengabaikannya. Pada hari keberangkatan, suasana di rumah begitu tegang hingga sulit untuk bernapas. Buning berdiri di depan pintu, menatap kami dengan wajah pucat. "Jaga dirimu baik-baik, Nak," katanya pada Dani. Suaranya nyaris berbisik. Dani hanya mengangguk singkat tanpa menatapnya. Aku merasa hatiku remuk saat melihat adegan itu. Meski selama ini hubunganku dengan Buning tak selalu baik, aku tetap merasa kasihan padanya. Bagaimana bisa seorang ibu ditinggalkan oleh anaknya sendiri? Saat mobil sewaan yang membawa kami meninggalkan rumah, aku memandang keluar jendela untuk terakhir kalinya. Buning masih berdiri di depan pintu, tubuhnya tampak rapuh, seperti patung yang tak bergerak. Air mata mulai mengalir di pipiku tanpa bisa kucegah. Perjalanan menuju Jakarta terasa panjang dan sunyi. Pak Gito tertidur di kursi belakang, sementara Dani fokus menyetir tanpa banyak bicara. Aku hanya duduk di sampingnya, mencoba menahan air mata yang terus mengalir. Hatiku dipenuhi oleh rasa bersalah, cemas, dan kebingungan. Kemana kita akan pergi dari sini? Apakah keputusan ini benar? Ataukah ini hanya akan membawa kita ke jalan yang lebih gelap? Jakarta. Kota yang selama ini hanya kubayangkan dari cerita-cerita Dani dan gambar-gambar di media sosial. Aku tak pernah benar-benar membayangkan bahwa suatu hari aku akan tinggal di sini, jauh dari Tegal, jauh dari kehidupan yang telah lama kujalani. Namun inilah realitaku sekarang, sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, tempat kami bertiga, aku, Dani, dan Pak Gito, mencoba memulai hidup baru. Tapi apakah ini benar-benar hidup baru? Atau hanya pelarian dari masalah yang tak kunjung terselesaikan? Hari-hari pertama di Jakarta terasa begitu berat. Apartemen kami sempit, dengan 2 kamar tidur kecil dan dapur yang hampir tak muat untuk 2 orang bekerja di dalamnya. Udara di sini panas dan pengap, sangat berbeda dari angin segar di Tegal yang biasa menemani hariku.
Suara klakson mobil dan motor di jalanan tak pernah berhenti, membuatku sulit tidur di malam hari. Semua ini jauh dari apa yang kubayangkan sebagai hidup yang lebih baik. Pagi itu tampak semakin lemah. Kondisi tubuhnya yang sudah lumpuh semakin memburuk karena perubahan lingkungan. Ia seringkali mengeluh tentang rasa sakit di kakinya yang mati rasa, meskipun dokter bilang itu hanya efek psikologis. Aku mencoba merawatnya sebaik mungkin, tapi fasilitas medis di Jakarta jauh lebih mahal daripada di Tegal. Setiap kali aku harus membeli obat atau alat bantu untuknya, aku merasa cemas melihat saldo tabungan kami yang semakin menipis. Dani, di sisi lain, tampak lebih sibuk daripada sebelumnya. Meski ia mengatakan bahwa liburnya masih panjang, pekerjaannya seperti tak pernah berhenti. Ia pulang larut malam setiap hari, kadang-kadang bahkan tak sempat makan malam bersama. Ketika aku mencoba bertanya apa yang sedang terjadi, ia hanya menjawab singkat. Ini urusan kantor, Mawar. Kamu tidak perlu khawatir. Namun, aku tahu ada sesuatu yang salah. Dani bukan lagi pria yang dulu sering mengirim pesan manis atau meneleponku di tengah malam hanya untuk mendengar suaraku. Sekarang, ia jarang bicara denganku, kecuali untuk hal-hal praktis seperti tagihan, listrik atau kebutuhan rumah tangga. Kami tidur di kamar yang sama, tapi rasanya seperti hidup di dunia yang berbeda. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan dapur setelah makan malam, aku mendengar suara telepon Dani berdering dari ruang tamu. Ia menjawab panggilan itu dengan nada suara rendah, nyaris berbisik. Aku tak bisa mendengar percakapan lengkapnya. Tapi beberapa kata yang terdengar jelas membuatku merinding. Buning, Raka, dan uang jantungku langsung berdegup kencang. Apakah Buning menghubungi Dani? Apa yang mereka bicarakan? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengganggu tidurku. Aku ingin bertanya langsung pada Dani, tapi aku takut. Takut jika jawaban yang kudapatkan akan semakin menyakitkan. Keesokan paginya, aku mencoba memancing pembicaraan. Mas, kemarin aku mendengarmu menerima telepon larut malam. Ada apa? Dani terlihat terkejut sejenak, lalu menjawab dengan nada dingin. Itu urusan bisnis, Mawar. Kamu tidak perlu ikut campur. Aku mundur selangkah, merasa tersinggung. Tapi Mas, kita kan keluarga. Bukankah seharusnya aku tahu apa yang sedang terjadi? Aku bilang, ini bukan urusanmu. Balasnya tajam, lalu berlalu, tanpa menoleh lagi, hatiku remuk. Aku mulai merasa seperti bayangan di kehidupan Dani. Selama ini, aku mengorbankan segalanya demi keluarga ini. Tinggal di Tegal sendirian, merawat Pak Gito, bahkan meninggalkan Buning demi Dani. Tapi apa yang kudapatkan sekarang? Kesepian yang semakin dalam. Setelah beberapa minggu, aku mulai menyadari pola kehidupan baru kami. Dani semakin sibuk, jarang di rumah, dan ketika ia ada, ia terlihat murung atau marah. Aku mencoba berbicara dengannya, tapi ia selalu menghindar. Sementara itu, Pak Gito semakin sering bertanya tentang Buning. Kenapa ibumu tidak datang? Tanyanya suatu hari, matanya penuh kerinduan. Aku tak bisa menjawab. Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri tak mengerti? Di tengah kebingunganku, aku mulai merenungkan keputusan Dani untuk pindah ke Jakarta. Apakah ini benar-benar solusi? Atau justru membuat masalah kami semakin rumit? Di Tegal, meski kehidupan kami penuh ketegangan, setidaknya kami masih memiliki satu sama lain. Di Jakarta, aku merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemen kami, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Pikiranku melayang pada Buning. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia merasa kesepian seperti aku? Rasa bersalah mulai menghantui hatiku. Aku meninggalkannya begitu saja, tanpa memberi kesempatan padanya untuk menjelaskan diri. Mungkin aku salah. Mungkin keputusan Dani bukanlah jawaban yang tepat. Tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku tak punya pilihan lain selain bertahan. Di sini, mencoba menjalani hidup ini sebaik mungkin, meski hatiku terus dipenuhi oleh keraguan dan penyesalan. Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan di Jakarta semakin terasa seperti penjara bagi hatiku. Setiap hari adalah rutinitas yang sama, merawat Pak Gito,
membersihkan apartemen, memasak makanan sederhana, dan menunggu Dani pulang, meskipun ia hampir selalu datang larut malam dengan wajah lelah dan tak banyak bicara. Aku mulai bertanya-tanya apakah pindah ke Jakarta adalah keputusan yang salah. Apakah ini benar-benar solusi? Atau justru membuat luka keluarga kami semakin dalam? Suatu sore saat aku sedang membantu Pak Gito minum obatnya, telepon genggamku tiba-tiba berdering. Nomor yang tertera di layar tak dikenal, tapi entah kenapa, jantungku langsung berdegup kencang. Dengan ragu-ragu, aku menjawab panggilan itu. "Halo," kataku pelan. "Mawar, ini Buning." Suara di ujung telepon terdengar lemah namun penuh emosi. Aku terperanjat. Buning?" "Iya, nak. Maaf mengganggumu. Aku hanya ingin bicara sebentar." Aku buru-buru mencari tempat yang lebih sepi, agar percakapan ini tak terdengar oleh Pak Gito atau Dani jika ia pulang lebih awal. "Ada apa, Bu? Apa kabar Ibu?" Buning terdiam sejenak, lalu mulai berbicara dengan nada getir. "Maafkan aku, Mawar. Semua ini salahku. Aku tahu aku sudah menyakiti keluarga kita, menyakitimu dan Dani. Tapi aku ingin kamu tahu, hubunganku dengan Raka itu bukan seperti yang kalian pikirkan." Aku mendengarkannya dengan napas tertahan. "Lalu bagaimana sebenarnya, Bu?" Aku butuh bantuannya," katanya pelan, suaranya nyaris bergetar. "Bisnis keluarga kita bangkrut beberapa bulan lalu. Aku tak punya pilihan lain. Aku harus mencari cara untuk bertahan hidup, untuk membiayai rumah, obat-obatan Pak Gito, dan semua kebutuhanmu di sana. Raka, dia teman bisnisku. Dia membantuku mendapatkan pinjaman, meski dengan syarat-syarat yang sulit." Hatiku tercekat. Jadi, selama ini Buning bekerja keras demi keluarga ini, aku tak pernah menyangka bahwa alasan dibalik hubungannya dengan Raka adalah sesuatu yang begitu berat. "Tapi kenapa Ibu tidak memberitahu kami?" tanyaku. Suaraku mulai terdengar gemetar. "Aku malu, Mawar. Aku takut Dani akan marah padaku. Aku takut dia akan menganggap aku gagal sebagai ibu dan istri. Jadi, aku memilih diam dan mencoba menyelesaikan semuanya sendiri." Aku merasa air mata mulai mengalir di pipiku. Betapa bodohnya aku. Selama ini, aku mengira Buning hanya egois dan tak peduli pada keluarganya. Ternyata, ia justru melakukan segala sesuatu demi kami, bahkan jika itu berarti ia harus menanggung beban sendirian. "Bu, maafkan aku," kataku akhirnya, suaraku tersendat. Aku salah menilai Ibu. Aku hanya melihat dari sudut pandangku sendiri, tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi." Buning terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, Nak. Kamu juga pasti mengalami banyak hal sulit di sana. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintai keluarga ini. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu atau Dani." Setelah percakapan itu, aku duduk diam di sudut ruangan, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja ku dengar. Hatiku dipenuhi oleh rasa bersalah dan penyesalan. Bagaimana bisa aku meninggalkan Buning di Tegal, sementara ia sedang berjuang sendirian? Dan bagaimana bisa Dani begitu keras kepala hingga tak memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menghadap Dani. Saat ia pulang malam itu, aku langsung mendekatinya dengan tekad kuat. "Mas, kita harus bicara," kataku tegas, meski suaraku masih bergetar. Dani tampak terkejut melihat ekspresiku. "Ada apa, Mawar?" "Aku baru saja mendapat telepon dari Buning. Mas, kita salah. Semua ini salah kita." Dani menghela napas panjang, lalu duduk di kursi ruang tamu. "Apa maksudmu? Buning bukan orang jahat seperti yang kita sangka. Dia hanya berusaha menyelamatkan keluarga kita. Bisnis keluarga bangkrut, Mas. Dia bekerja sama dengan Raka untuk mendapatkan pinjaman. Itulah alasan dia sering pergi malam-malam." Dani terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Aku bisa melihat ada konflik di dalam dirinya. "Kenapa dia tidak memberitahuku?" tanyanya akhirnya. Suaranya rendah. "Karena dia malu, Mas. Dia takut kamu akan menganggapnya gagal." Dani menundukkan kepala, tangannya mengepal erat. Aku
terlalu keras padanya. Aku bahkan tak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. Mas, kita harus memperbaiki ini. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Bu Ning butuh kita, dan kita juga butuh dia. Dani mengangguk pelan, wajahnya dipenuhi penyesalan. Kamu benar, Mawar. Kita harus pulang ke Tegal. Kita harus minta maaf padanya. Keputusan untuk kembali ke Tegal bukanlah hal yang mudah. Setelah semua yang telah terjadi, aku merasa cemas tentang bagaimana Bu Ning akan menyambut kedatangan kami. Apakah ia masih marah? Apakah ia bisa memaafkan kesalahan kami? Namun, daripada itu aku tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Kami tidak bisa terus hidup dalam penyesalan dan ketegangan. Pak Gito tampak lega ketika kami memberitahunya bahwa kami akan pulang ke Tegal. Matanya berbinar, seolah-olah ia sudah menunggu saat ini selama berbulan-bulan. Akhirnya kita pulang, katanya pelan, suaranya penuh haru. Aku rindu rumah. Dani mengatur segala sesuatunya dengan cepat. Ia mengurus pengembalian barang-barang sewaan, mencari tiket kereta api, dan membereskan apartemen kami. Aku melihat ada perubahan dalam dirinya. Wajahnya yang dulu murung kini terlihat lebih tenang, meski masih dipenuhi rasa bersalah. Kami jarang bicara selama persiapan kepulangan ini, tapi diam-diam aku bisa merasakan bahwa ia juga ingin memperbaiki hubungan keluarga kami. Perjalanan menuju Tegal terasa panjang, namun penuh harapan. Pak Gito tertidur di kursi kereta, sementara aku dan Dani duduk berdampingan, sesekali bertukar pandang tanpa banyak bicara. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan padanya, tapi aku tahu, kata-kata takkan cukup untuk menjelaskan apa yang sedang kurasakan. Yang jelas, aku merasa bahwa ini adalah awal dari babak baru bagi kami semua. Ketika kami tiba di rumah di Tegal, suasana terasa berbeda. Rumah itu tampak lebih sunyi daripada biasanya, seperti mencerminkan kesendirian Bu Ning selama kami pergi. Aku membuka pintu depan dengan hati-hati, lalu memanggilnya. Bu Ning, kami pulang. Tak lama kemudian, Bu Ning muncul dari balik pintu kamarnya. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus daripada terakhir kali aku melihatnya. Namun, matanya langsung berkaca-kaca saat melihat kami semua di depannya. Kalian benar-benar pulang? Katanya pelan, suaranya nyaris bergetar. Dani maju selangkah ke arahnya, lalu berlutut di depannya. Bu, maafkan aku. Aku salah. Aku terlalu keras padamu, tanpa memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Aku minta maaf. Bu Ning menangis, air matanya mengalir deras. Nak, aku juga minta maaf. Aku seharusnya memberitahumu sejak awal. Aku hanya takut. Aku mendekat dan memeluknya erat. Bu, kami juga salah. Kami meninggalkanmu sendirian, padahal kamu sedang berjuang demi keluarga ini. Maafkan kami. Untuk beberapa saat, kami semua tenggelam dalam tangisan. Tangisan penyesalan, pengampunan, dan pemulihan. Di momen itu, aku merasa bahwa beban besar yang selama ini menghantui hatiku mulai terangkat. Keluarga kami mungkin belum sempurna, tapi setidaknya kami berusaha untuk saling memahami dan memperbaiki hubungan ini. Beberapa hari setelah kepulangan kami, kehidupan di rumah perlahan-lahan kembali normal. Dani memutuskan untuk bekerja paruh waktu di Jakarta, tapi ia sering pulang ke Tegal untuk membantu mengurus bisnis keluarga. Aku melanjutkan rutinitasku merawat Pak Gito, tapi kali ini aku tak lagi merasa seperti pembantu. Bu Ning juga mulai membantu lebih banyak di rumah, dan kami sering berbicara satu sama lain tentang masa lalu, masa kini, dan harapan untuk masa depan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di halaman belakang bersama Bu Ning, ia berkata pelan, "Mawar, aku senang kamu dan Dani sudah pulang. Kehidupan ini memang sulit, tapi jika kita bersama, semuanya terasa lebih ringan." Aku tersenyum, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Aku juga merasa lebih tenang sekarang. Kita semua butuh pengertian dan pengorbanan. Dan yang paling penting, kita harus saling mendukung." Di sela-sela percakapan itu,
Aku menyadari bahwa kehidupanku tak lagi terasa seperti beban. Meski tantangan masih ada, aku tahu bahwa aku tak sendirian. Aku punya keluarga yang, meski tak sempurna, selalu berusaha